Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina wa may yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fil kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Allahumma arhamna bil Qur'an. Sadaqallahul azim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para santri yang mulia, mari kita awali kajian tematik kita di sore yang berkah ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya mari kita bersyukur sedalam-dalamnya kehadirat Allah Azza wa Jalla di sore hari ini, ya. Di sore yang penuh dengan kegembiraan dan kebahagiaan ini, Allah masih memberikan banyak sekali karunia dan kebaikannya kepada kita sehingga kita bisa masih terus-menerus ya, menyempurnakan, memperbaiki ketaatan kita kepada Allah, penghambaan diri kita kepada Allah, gitu ya. Di mana ketaatan kita kepada Allah, penghambaan diri kita kepada Allah wujud atau bukti bahwa kita itu fakir ilallah, gitu ya. Ketika kita menghambakan diri kepada Allah, ketika kita itu taat kepada Allah, itu bukti bahwa kita itu apa? Fakir ilallah. Ya. Bahwa kita membutuhkan Allah. Jadi kalau bicara fakir ilallah, Allah itu tidak berhajat kepada hambanya. Allah tidak berhajat kepada makhluk. Tetapi hambalah yang berhajat kepada Allah. Hambalah yang berhajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makhluklah yang membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk tema akidah kita hari ini, ya, untuk tematik ini kita akan bahas tentang fadilah atau keutamaan fakir ilallah. Al-fadilah al-fakir ilallah, ya. Keutamaan, keistimewaan ketika kita itu fakir atau kita itu apa? Membutuhkan Allah Subhanahu wa taala, ya. Tapi sebelumnya mari kita bersyukur dulu kepada Allah. Ya, bersyukur yang lebih dalam lagi, bersyukur lebih dalam lagi kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur yang kita haturkan kepada Allah dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita bersyukur dengan memuji Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keyakinan bahwa Allah tidak pernah, perhatikan kalimatnya, Allah tidak pernah mengecewakan harapan seorang hamba yang berharap kepada Allah, yang berharap kepada Allah di sisinya Allah. Gitu ya. Ini harus kita garis bawahi kaitannya dengan fakir ilallah. Bahwa ketika kita itu bersyukur dengan memuji Allah Ta'ala, dengan penuh keyakinan bahwa Allah tidak pernah mengecewakan harapan seorang hamba ketika hamba itu berharap kepada Allah. Berharap kepada Allah tentang apa? Semua kebaikan dan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita meyakini itu, meyakini bahwa Allah nggak pernah mengecewakan harapan seorang hamba yang berharap kepada Allah saja, gitu ya. Ya. Maka fa insya Allah akan mendekatkan keridhaan Allah kepada hamba itu.
kemudian harapan-harapan hamba itu akan diterima oleh Allah, ya, melalui apa? Melalui kemaha kedekatannya. Karena Allah itu sangat dekat dengan kita. Dan rasa keyakinan terhadap harapan kita kepada Allah ini, ya, semakin yakin ketika kita menyebut, berzikir, mengingat namanya Allah. Bahwa Allah itu maha awal, tanpa permulaan. Allah itu maha akhir, tanpa ada ujungnya. Allah itu maha kaya dan tiada sekutu baginya dalam hal tetap baginya. Jadi tidak ada sekutu bagi Allah. Terkait dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Allah itu maha kudus. Apa kudus? Suci. Allah itu maha kudus. Allah itu maha somad. Apa? As-somad itu apa artinya? Qul huwallahu ahad. Allahu syamad. Allah apa? As-somad. Apakah suara Ustaz terdengar jelas? Jelas? Ya. Kalau jelas, kalau Ustaz bertanya silakan dijawab. Ya. Apa saking khusyuknya mendengarkan sehingga sampai ditanya itu jadi bengong. Saking khusyuknya ya. Oke, alhamdulillah ya. Jadi kita semakin yakin terhadap bahwa Allah tidak pernah mengecewakan harapan seorang hamba kepada Allah, kepadanya. Ketika kita mengetahui Allah itu maha kudus, maha somad, Allah itu maha esa, yang tiada sekutu baginya dalam perbuatannya. Di mana Allah itu bersemayam di arsy-Nya, di atas arsy-Nya Allah, ya, yang benar-benar ini tidak serupa, ya, tidak memiliki keserupaan dengan ciptaannya, dengan makhluknya, gitu ya. Dalam hal inilah menambah keyakinan kita kepada Allah, menambah keyakinan kita kepada Allah yang bagaimana bahwa Allah itu benar-benar zat yang memang berkuasa atas segala sesuatu. Bahkan kalau kita pernah dengar ya sebuah kalimat dalam Quran, ya, ketika ini kalau dalam kaitannya dengan keberadaan Allah terkait dengan bahwa Allah itu maha memelihara, Allah itu maha mencipta, Allah itu maha memberikan pengayoman dan penjagaan kepada seorang hamba. Mungkin kita pernah dengar ya, ada firman Allah dalam surat Asy-Syura ya. Asy-Syura itu surat keberapa? Diam lagi ditanyain. Ya. Ini kita itu sekarang kalau belajar ilmu Allah itu bukan pakai bahasa batin. Yang kalau jenengan batin Ustadz tahu gitu enggak ya? Ustadz enggak tahu jenengan tuh batin apa gitu. Ya. Baik. Ya, walaupun sekarang kita membahas Allah yang maha batin sebenarnya. Itu ya. Kenapa? Allah itu punya sifat, punya nama Allah maha batin. Ya batinu gitu ya. Apa itu? Allah itu maha tahu apa yang kita lahirkan, juga maha tahu apa yang kita batinkan. Contoh jenengan sekarang duduk di majelis ini. Ada yang di taman, ada yang di ruangan, ada yang duduk bengong, pegang handphone, nah dan seterusnya. Gitu ya. Ada yang tidak mau menampakkan diri, ya gitu ya. Tetapi Allah itu maha tahu yang bergejolak di batin kita itu apa. Gitu ya. Maka Allah itu maha batin. Gitu ya.
terkait dengan semua kebesaran zatnya Allah, kebesaran sifatnya Allah, kebesaran sikap perbuatan Allah ini, kehendak Allah ini, maka dalam surat apa tadi yang mau Ustadz baca? Masih ingat? Surat Asy-Syura. Surat yang ke-42. Surat Asy-Syura ya. Surat Asy-Syura surat yang ke-42 ayat 11. Ayat ini begitu masyhur di kalangan orang-orang yang meyakini Allah dan meyakini bahwa Allah tidak pernah mengecewakan hambanya. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, laisa kamitslihi syai'un." Gitu ya. Nah, ini Ustadz ya baca yang sesuai dengan tema kita hari ini. Laisa kamitslihi syai'un. Atau ya, laisa kamitslihi syai'un. Ya. Tidak ada sesuatu ya, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan dia. Kalau Allah itu serupa dengan hambanya, kita wajib kecewa. Karena Allah pasti mengecewakan. Tetapi Allah itu tidak serupa dengan hambanya. Allah tidak serupa dengan hambanya. Ya. Nah, kalau dalam surat apa namanya? Al-Ikhlas ayat-ayat yang terakhir bagaimana bacaannya? Apa kira-kira bacaannya gimana? Ikhlas lagi. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, apa artinya? Dan tidak ada sesuatu yang setara dengan dia. Iya, betul sekali ya. Jadi kalau dalam surat Asy-Syura ayat 11 tadi, laisa kamitslihi syai'un, kemudian walam yakul lahu kufuwan ahad. Ya. Ini dua ayat ini mempunyai makna yang semisal, bahwa tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah. Ya, dia. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah. Artinya Allah dengan kesempurnaan namanya, Allah dengan kesempurnaan zatnya, Allah dengan kesempurnaan sifatnya, Allah dengan kesempurnaan perbuatannya, gitu ya. Di situ menunjukkan bahwa Allah itu Maha Kuasa atas segala sesuatu. Nah, dari sinilah kemudian kita semakin meyakini, gitu ya, betapa diri kita, kalau Allah itu maha segala-galanya, kalau diri kita apa? Allah mensifati manusia itu gimana? Allah mensifati manusia pripun? Pertama, sifat manusia itu apa? Apa? Jenengan tahu nggak sifat manusia itu kayak apa? Dibandingkan dengan sifat apa? Sifatnya Allah tadi. Kalau Allah memiliki sifat yang pertama apa? Apa sifatnya? Pertama apa? Ar-Rahman. Membutuhkan. Ya, ayo, yuk. Ini kajian yang penting karena dengan terkait tauhid. Ayo fokus, ya. Ayo fokus, ya. Jadi kita ingin bahas tentang kenapa kita itu fakir ilallah, begitu ya. Dalam surat Fatir ayat 15 tadi. Kenapa kok kita itu fatir? Kan tadi ada ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas antumu fuqara'u ilallah. Hai manusia, sesungguhnya engkau itu fakir kepada Allah. Fakir yang dimaksud apa? Membutuhkan Allah. Berhajat kepada Allah. Kalimat terakhirnya dia lihat kata-katanya ya. Wallahu ghaniyul hamid. Allah itu maha ghani, maha kaya, lagi maha terpuji. Sehingga Allah itu tidak membutuhkan hambanya.
Maka tadi Allah disifati dengan ketika Allah mengenalkan dirinya dengan laisa kamitslihi syai'un. Atau dalam surat Al-Ikhlas tadi apa? Lam yalid Walam yakul lahu. kufuwan ahad. Nah, itu kesimpulannya apa? Allah dengan semua kemahasempurnaannya tadi, baik dari Allah sempurna dengan namanya, Allah maha sempurna dengan sifatnya, Allah maha sempurna dengan zatnya, Allah maha sempurna dengan perbuatannya. Berarti kalau perbuatan di situ ada iradah azaliyah. Allah maha sempurna dengan kehendaknya. Gitu ya. Nah, sekarang kita tidak ingin membandingkan dengan hambanya atau makhluk, tapi kita sekarang bahas tentang kalau kita gimana? Kalau Allah itu maha sempurna segala-galanya, kalau kita gimana? Membutuhkan Allah. Iya. Kenapa? Kenapa kita membutuhkan Allah? Karena tidak punya apa-apa. Karena Tidak punya manusia apa. tidak punya apa-apa. Iya. Ya. Ada nggak itu ayatnya? Ada ayatnya. Ada yang tahu tidak? Gimana? Gimana? Ada yang tahu? Ustaz. Tadi pertama apa tadi kata Teteh? Tidak apa? Tidak memiliki apa-apa. Oh iya. Ya. Nah, ini kaitannya berarti kalau ini kaitan coba dibaca surat yang ke-16 ayat 78. Surat apa? 16, surat An-Nahl. Surat An-Nahl ayat 78. Ayo. Sudah? Sudah dibaca sekarang? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun. Dan Dia memberimu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani agar kamu bersyukur. Ya. Allah marhamna bil Quran. Perhatikan. Kalau Teteh tadi menyampaikan bahwa sifat kita manusia itu apa Teh tadi Teh? Diulang Teh? Tidak mempunyai Apa-apa. apapun. Tidak mempunyai apa-apa. Karena memang sejak lahir kita dalam kondisi la ta'lamuna syai'a. Ya. Sejak lahir keluar dari perut ibu kita itu sifatnya apa? La ta'lamuna syai'a, tidak mempunyai pengetahuan apapun, tidak tahu apa-apa. Bagaimana seorang yang tidak tahu apa-apa memiliki apa-apa? Bisa nggak? Dia nggak tahu apa-apa, tapi punya apa-apa. Bisa nggak? Bisa. Bisa? Tidak tahu apa-apa. Kan ini kan ayatnya kaitan dengan apa? Lahir ya. Orang itu, anak itu lahir tidak tahu apa-apa. Kira-kira kalau anak lahir tidak tahu apa-apa, kira-kira anak itu memiliki apa-apa atau tidak? Tidak. Ya. Ya, baik, perhatikan ya. Kemudian Allah ketika itu Allah kemudian Allah memberi apa kepada bayi yang baru lahir? 3 yang Allah beri.
Penglihatan, hati nurani Pak Ustadz. Ya, pertama kali apa? Pendengaran. Pendengaran dulu. Maka bayi itu kalau bayi itu lahir pertama kali yang berfungsi adalah pendengaran. Makanya kenapa ada azan, ada iqomat ketika lahir. Baru setelah itu yang berfungsi kedua apa? penglihatan, Baru hati. Gitu. Tahapannya seperti itu. Nah, gitu ya. Dan pendengaran, penglihatan hati ini nanti akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena kita tidak tahu apapun, tidak memiliki apapun, akhirnya apa? Ya kita membutuhkan yang mengetahui, yang maha mengetahui apapun, dan kita membutuhkan kepada yang maha mempunyai apa-apapun, yaitu Allah. Itulah kenapa kenapa kok kita itu fakir ilallah. Kemudian yang kedua, bagaimana kan kondisi diri kita? Ketika Allah itu maha segala-galanya, maha kuasa segala sesuatu, maka kalau kita, sifat kita yang kedua apa? Kita itu apa? Makhluk yang lemah. Ya, makhluk yang lemah. Kira-kira apa ayatnya? Surat apa, ayat berapa? Surat apa Pak Ustadz? Tanya, Pak. Iya. Jadi ayat kaitannya bahwa ayat tentang apa? Manusia itu lemah. Nah, apa? Ayo. Ustadz nanya, gantian nanya. Surat apa? Al-Baqarah Ustaz. Al-Baqarah ayat berapa? Ustaz. Ya. Ayat 186. Ah, coba dibaca. Al-Baqarah ayat berapa tadi? 186 katanya. Ya sudah. Yakin nggak kira-kira? Tidak yakin Ustaz. Oh, nggak yakin. Ya sudah kalau nggak yakin. Ya sudah kalau gitu Ustadz kasih tahu dah. Coba dibaca surat An-Nisa, surat yang keempat, ayat yang 28. Ayo Bu Ami dibaca. Surat 4, surat An-Nisa ayat 28. 28 Ustaz. Oke. Ya. Ustaz. Baca. Cari dulu. Ayatnya yang tidak terlalu panjang. Ayo. Sebentar Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yuridullahu khaffifa ankum wa khaliqal insanu dha'ifa. Ya. Allah hendak memberikan keringanan kepadamu karena manusia diciptakan bersifat lemah. Allahumma arhamna bil Qur'an. Ya, alhamdulillah ya. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Dan Allah itu menciptakan manusia itu diciptakan dalam keadaan dhaif. Dhaif itu dalam keadaan lemah. Maka kalau hari ini kita lemah, kita butuh apa? Kepada Allah karena Allah itu maha kuat. Kuat. Yang ketiga, ayo. Yang ketiga, kenapa kok kita itu fakir ilallah? Karena apa? Kita dalam kondisi apa? Lemah, dhaif, lemah. Ya, tadi pertama dalam kondisi apa? Tidak tahu apapun, tidak memiliki apapun. Yang kedua dalam kondisi lemah. Ketiga apa kira-kira? Apa Pak Ustadz? Oh, ya. Ditanya kamu suruh mikir. Kita itu dalam kondisi ada ini surat 70 ayat 19 sampai 21. Coba dibaca langsung saja ya. Kita itu memiliki sifat gampang mengeluh dan kikir. Wah. Surat 70 surah Al-Ma'arij ayat 19 sampai 21. Ya. Monggo ingkang sampun kepanggih saged diwaos, yang lainnya menyimak.
Ya. Enggak. Sembilan 21. Sangat jelas. Allah marhamna bil Quran ya. Coba tadi Jelas. suaranya Mbak Yuni Ponorogo ini terputus-putus tadi ya. Coba sekarang dibaca Teh Wawa dibaca artinya ayat 19 sampai 21 tadi. Gak ketemu. Oh, belum ketemu ya. Oh ya sudah. 5, 6, 9 teh. Yes. 170. Ayo ya berarti yang sudah ketemu dibaca yang keras. Artinya langsung. Sudah artinya tapi belum ketemu emang tadi. Ini Qurannya itu Qurannya kurang yang mana gitu jadi suka mengeluh. Ya dibaca. Artinya sesungguhnya manusia dapat. Nah, ini kakak kaji. Sesungguhnya manusia diciptakan dengan sifat keluh, kesah, dan lagi pikir. Suka mengeluh. HP-nya dipakai. Yang nomor Coba diulang. Sesungguhnya manusia diciptakan dalam sifat Bersifat suka mengeluh. kesah dan lagi pikir. Suka mengeluh. ya. Ini hese liu. Baik, jadi perhatikan di situ ya. Jadi pertama tadi apa? Keluh kesah. Kesah. Yang kedua amat pikir. Pikir. Gitu ya. Nah itu. Ya, gitu. Astagfirullahaladzim, kok. Jadi yang ketiga dan keempat sifat kita itu apa? Pertama itu gampang mengeluh. Mengeluh itu lawannya apa? Tidak mengeluh. Mengeluh. Bersyukur. Ya, lawan dari mengeluh itu tidak mengeluh. Itu pasti sangat. Bersyukur, Ustaz. Ya. Ya. Terlalu pintar. Seorang yang mengeluh itu menunjukkan orang itu gimana? kurang percaya diri. Kurang bersyukur. Siapa lagi? Tidak percaya diri. Tidak percaya diri. Ya, ngeluh. Siapa lagi? Percaya adanya Allah, Ustaz. Ya. Jadi mengeluh itu dalam kajian ilmu psikologi, ilmu jiwa, mengeluh itu bentuk lemahnya jiwa. Jadi mengeluh itu menunjukkan jiwanya rapuh. Jiwanya tidak kuat. Dan kita itu oleh Allah diciptakan dalam kondisi jiwa kita rapuh. Maka kita itu fakir ila Allah biar jiwa kita kuat. Yang berikutnya yang menjadi kelemahan kita itu apa? Kalau bahasa Al-Qur'annya tadi apa? Kikir. Oh iya, kikir. Dalam kondisi apa? Pelit. Ya, gitu ya. Begini. Kita itu kan tadi itu kan masuk kita kembali kepada sifat yang pertama tadi. Bahwa kita itu tidak mempunyai apapun dan tidak mempunyai pengetahuan apapun ketika lahir ke bumi, gitu ya. Yes. Itu loh, tidak punya apapun aja kikir loh. Apalagi punya sombong. Apalagi kaya ya, Bos. Betul atau betul? Ustaz. Oh. Iya. Nggak punya aja kikir, apalagi Punya. Ya. ya itu jenengan loh niku loh sing ngendika loh. Nggak punya aja kikir. Nah itu. Oke. Mohon maaf ya sudah cukup itu ya.
ini kalau dibuka banyak sekali ayat yang menunjukkan bagaimana sifat manusia yang memang sifatnya itu semua terkait dengan sifat-sifat buruk. Gitu ya. Sifat lemah, buruk, yang ini menunjukkan kita itu apa? Fakir ilallah. Dengan kondisi tadi, kan tadi pertama kita membahas Allah itu apa? Allah itu apa? Segalanya. Gitu ya. Laisa kamislihi syai'un. Terus tadi surat Al-Ikhlas ayat 4 apa? Walam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, dari dua ayat ini menunjukkan Allah itu tidak serupa dengan makhluknya. Kalau Allah itu maha segala-galanya, gitu ya. Sedangkan kita tadi pertama tidak mengetahui apapun, kita tidak mempunyai apapun, kita itu lemah, kita itu gampang mengeluh, kemudian kita itu kikir. Dari sinilah sebenarnya kenapa kita harus fakir ilallah. Bagaimana kenapa kita harus apa tadi? Fakir ilallah. Kenapa kita harus membutuhkan Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita membutuhkan Allah gitu ya? Karena apa? Kita tadi apa? fakir. Nah, sekarang coba kita bahas. Yang dimaksud fakir ilallah itu apa gitu ya? Fakir sebenarnya ketika kita membahas tentang fakir itu kan ini ya. Fakir ini ada beberapa pengertian fakir ilallah itu. Ya, ada beberapa apa namanya? Pengertian ya fakir itu ya. Ya. Pertama ya, fakir ya. Mungkin panjenengan pernah dengar kefakiran kita kepada Allah itu dalam aspek apa gitu ya. Kira-kira dalam aspek apa? Harta. Segalanya dari mulai ilmu, harta, semuanya fakir. Semuanya kita butuh. Iya. Semuanya kita. Baik pengetahuan, kekuatan, pengetahuan, kekuatan, keimanan juga semuanya. Tanpa Allah kita nggak mampu apa-apa, Ustaz. Peti karo Bu Ami Ustaz kabur ya. Ya, ini ganti Bu Ami loh. panas mungkin. Dek, yang di cahaya siapa aja itu? Dek Erna. Dek, yang di cahaya siapa aja itu? Arjun, teman sahabat cuma pagi. Aku loh yang barusan sudah bersama. Arjun. Ngapain pulang? Arjun. Gini loh. Tadi tamut majikanku tadi online ngrungokke Yesus Pertus Buyanter tamut. Majikanku malah online gereja. Buatan libur. Libur sebentar tok ngambil surat terus balik. Stop dulu atau gimana nih ya? Mendua aku yang tak. Salam, Waalaikumsalam. Tadi Ustaz ini apa laptopnya tiba-tiba Panas. Kamu yang rame toh. iya nih. Sekarang Ustaz pakai handphone ini ya.
Oke, langsung kita lanjutkan ya. Waktunya tinggal beberapa menit ya. Iya, kelihatan Ustaz. Ustaz. Apanya yang nggak kelihatan? Bisa nggak kelihatan? Ya. Kalau suaranya terdengar tidak? Oke, baik. Sudah cukup ya itu ya. Ya. Kita tadi akan bahas tentang macam-macam kefakiran ya. Macam-macam apa? Fakiran. Kalau tadi kan kita mulai membahas dimulai dari ayat surat Fatir surat 35 ayat 15. Yang tadi Ustaz bacakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas antumu fuqara'u ilallah. Wallahu wal ghaniyul hamid. Allahumma arhamna bil Quran. Wahai manusia, sungguhnya engkau, antum, kamu sekalian itu fakir atau membutuhkan kepada Allah. Dan Allah wal ghaniyul hamid, dialah yang maha kaya lagi maha terpuji. Nah, kefakiran ini ternyata ada dua macam. Kefakiran itu ada dua macam. Ya, pertama kefakiran secara umum. Ya, yang kedua kefakiran secara khusus. Kefakiran secara umum dan yang kedua apa? Secara khusus. Secara khusus. Nah, adapun kefakiran secara umum itu apa? Kefakiran secara umum itu adalah ketika seorang hamba membutuhkan Allah. Seperti tadi loh, yang jangan sudah sebutkan. Kita perlu makan, perlu minum, perlu udara, perlu tempat tinggal, perlu sehat. Nah, itu kefakiran secara umum dan setiap orang, setiap manusia membutuhkan itu. Baik mereka yang taat kepada Allah maupun mereka yang Ingkar. tidak taat, mereka butuh. Ya, kita itu butuh rezeki, gitu. Butuh uang misalnya buat sarana ibadah. Ya. Tetapi apa? Orang-orang kafir pun juga butuh uang walaupun tidak digunakan untuk ibadah. Maka Allah itu membagi rezeki itu tidak hanya kepada orang mukmin saja, tapi orang kafir pun juga dikasih. Itu namanya kefakiran secara umum, gitu ya. Adapun yang kedua adalah kefakiran secara khusus. Nah ini ya. Harapannya kita masuk ke bagian yang kedua ini, yaitu kefakiran secara khusus. Ya, gitu ya. Apa yang dimaksud kefakiran secara khusus? Ya, ini kefakiran secara khusus ini merupakan sifat dari para wali atau kekasih Allah. Gitu ya. Kalau para wali, ya, waliullah, para aulia, para kasih Allah itu kalau fakir kepada Allah membutuhkan apa kepada Allah? Apakah membutuhkan harta? Tidak. Tidak. Gitu. Apakah membutuhkan pakaian? Tidak. Tidak. Ya, gitu ya. Jadi kefakiran secara khusus ini, mereka ini dimiliki oleh para aulia, para walinya Allah, para kekasih Allah. Di mana kefakiran secara khusus itu yaitu kefakiran yang Allah sifatkan kepada walinya dalam bentuk apa? Dalam bentuk bahwa wali itu disibukkan dengan Allah. Dia sibuk untuk berinteraksi dengan Allah. Sibuk dan terus-menerus merindui Allah. Kemudian senang, bahagia kalau sendiri dan berkhalwat dengan Allah saja. Dan tidak membutuhkan apa? Seolah-olah tidak membutuhkan dunia. Iya. Ya. Maksudnya tidak membutuhkan dunia di sini artinya apa? Seorang wali itu tidak menjadikan hatinya itu bergantung kepada dunia. Buku dunia.
Iya. Jadi begitu. Contoh misalnya, kenapa kok para ulama, para waliullah itu kebanyakan zuhud? Misalnya kita mengenal Imam Malik misalnya. Imam Malik itu az-zahid namanya. Az-zahid itu ahli zuhud. Karena kalau zuhud itu biasanya bisa dilakukan amal ini, zuhud kan amaliyah ya, amal soleh itu. Zuhud itu bisa dilakukan oleh orang yang kaya atau orang miskin. Kaya Kaya miskin. miskin. Kaya miskin. Kaya. Yang kaya. 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 Orang miskin. Orang miskin. Kaya. Ya. Kaya miskin. Ya, masih ada dua pendapat ya. Nah, dalam kaidah pelajaran Orang agama, kaya. ya, konteks syariat maupun ini, mereka itu yang bisa zuhud, yang bisa zuhud biasanya mereka yang kaya. Kaya. Ya, artinya mereka yang sudah bahasanya dia selesai urusan dunia. Beda dengan kita masih dalam hati itu mikirin duit terus. Buat bayar utang, Ustaz. Nah, itu dia. Iya, yang punya hutang. Gitu ya. Nah, Jujur aja jujur. ada sebuah kisah ya. Ada sebuah kisah. Kisah ini saya ambil dari sebuah kitab judulnya Qisasul Aulia. Qisasul Aulia. Ya, judulnya adalah kisah-kisah hikmah para walinya Allah, gitu ya. Ditulis oleh Syekh Muhammad Khalid Sabit. Dalam salah satu cerita di situ tentang menceritakan tentang seorang syekh dengan santrinya, dengan muridnya, tapi juga seorang wali. Jadi wali punya murid juga jadi Wali. Nah, cuma perbedaannya gurunya ini yang jadi wali, gurunya yang wali, tapi yang gurunya ya. Nah, gurunya ini orang yang kaya raya. Sedangkan muridnya yang tadi jadi wali juga miskin papa. Bukan kaya ya. Miskin ya. Miskin apa-apa dengan kaya apa-apa. Ya, jadi kaya apa-apa dan miskin apa-apa. Pokoknya miskin. Nah, suatu hari ini wali yang miskin dan dia itu muridnya wali yang kaya tadi. Dia punya hajat kepada gurunya yang kaya tadi. Jadi mengutus seorang santri. Santrinya diutus, datanglah ke guruku sana. Maka santri dengan taat, dengan penuh dengan semangat untuk mengikrami, memuliakan gurunya, dia datang menuju ke mana? Ke tempat gurunya, tempat gurunya. Tempat gurunya. Paham tidak itu? Paham, Ustaz. Mbah Guru. Ya, Mbah Guru, ya. Gitu ya. Ya. Muridnya ini kan tahu kalau gurunya miskin apa-apa. Maka dia ketika datang ke tempat gurunya, ketika ternyata di situ punya pesantren yang besar. Dan pesantrennya kelihatan begitu megah. Gitu. Begitu megah. Ketika masuk, Masya Allah, luar biasa. Ya. Jadi gemerlapnya luar biasa. Gemerlapnya dunia kelihatan di situ. Setelah santri ini memenuhi amanah, ya, menyampaikan amanah dari gurunya yang miskin tadi kepada gurunya guru yang kaya raya tadi. Setelah itu baru berpamitan ingin pulang ke mana? Ke gurunya yang miskin. Nah, begitu pamit. Nah, maka gurunya guru ini yang kayak tadi kan kalau orang dulu itu, kalau orang kaya itu kalau menghitung hartanya itu di atas meja dan diketahui banyak orang. Maka saat itu sedang menghitung dinarnya di atas meja. Dinarnya banyak sekali di situ.
dirhamnya apalagi nggak terhitung. Saat itu tiba-tiba sang wali ini yang gurunya pesan, ya kamu pulang ke gurumu sana, terus pesan saya sampaikan ke gurumu. Apa pesannya? Pesan saya adalah tolong ya, sampaikan ke gurumu, juhudlah kepada dunia. Kira-kira gimana? Bingung nggak santri ini? Bingung. Bingung lah, ini guruku sudah miskin, suruh juhud lagi. Sedangkan gurunya, guru ini kaya raya. Kok menasihatinya, juhudlah kepada dunia. Iya. Nah, ternyata apa hikmahnya di situ? Ternyata begini. Orang yang masih miskin, di hatinya masih ada Dunia. masih ada keinginan kepada Dunia, pengen kaya, Ustaz. ya. Nah, bagaimana mau juhud? Sedangkan orang yang sudah, contoh gini, orang yang belum punya motor, dia itu punya keinginan pengen motor. Nanti kalau udah punya motor, pengen apa, Mobil. bisa kesana kemari, bisa gitu ya. Begitu punya motor, biasa aja tuh. Orang pengen punya mobil. Oh, dia punya pikiran nanti punya mobil itu bisa begini, bisa begitu, gitu ya. Begitu punya mobil, biasa aja tuh. Kalau dunia itu karakter gitu. Maka walinya, gurunya guru yang tadi, wali yang kaya tadi begitu. Udah selesai urusan dunia. Semua hartanya tadi buat apa? Untuk fisabilillah. Gitu. Dan hatinya benar-benar sangat tidak tergantung kepada dunia. Itu juhud. Nah, baik ke sini. Nah, dari sinilah kita masuk membahas kategori kefakiran secara khusus. Yaitu kefakiran yang ini dimiliki dan di dalamnya ada sifat para wali dan kekasih Allah. Ya. Jadi para wali kekasih Allah itu hatinya itu kosong dari bergantung kepada dunia. Gitu. Kenapa? Karena terlalu sibuk dengan Allah. Ya, begitu merindui perjumpaannya dengan Allah. Begitu bahagia, senang ketika menyendiri dan berkhalwat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada sebuah hadis qudsi ya, menjelaskan ketika Allah mewahyukan kepada Nabi Daud alaihissalam. Ya. Ketika Allah mewahyukan kepada siapa? Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud alaihissalam, gitu ya. Allah berfirman, wahai Daud, sampaikan kepada penduduk bumi bahwa aku, gitu ya, aku Allah adalah kekasih bagi orang yang mencintaiku. Bahwa aku adalah teman duduk bagi orang yang duduk denganku. Dan aku adalah teman setiap bagi orang yang senang berzikir kepadaku. Dan aku adalah sahabat bagi orang yang bersahabat denganku. Dan aku adalah pilihan orang yang memilihku. Serta aku memberi kepada orang yang menaatiku. Itu Allah mewahyukan kepada Daud. Kemudian Allah melanjutkan firman-Nya, wahai Daud, setiap hamba yang aku ketahui hal itu dengan yakin di hatinya, maka aku menerimanya dengan ridhaku. Maka siapa yang mencariku dengan hak, ya, dia maksudnya mencariku dengan hak ini, kita itu mendekat kepada Allah dengan memenuhi hak Allah, maka dia, hamba itu akan menemukanku, kata Allah. Maka, wahai penduduk bumi, tinggalkanlah ketertipuan yang mendera kalian dengan hiruk pikuknya dunia ini. Dan kemarilah, kata Allah, menuju kepada kemuliaanku. Mari bersahabat denganku dan duduk bersama. Dan senanglah kepadaku. Maka, aku akan senang kepada kalian dan bersegera mencintai kalian. Ya, Masya Allah, tabarakallah. Ya, maka di riwayat yang lain dilanjutkan. Ya. Jadi surat apa, Ustaz? Bahwa, kenapa? Jadi surat apa ini? Enggak ada di Al-Quran. Itu hadis qudsi. Oh, hadis. Oh, hadis. Enggak ada dalam Quran ya. Nanti
Ini Ustadz Maroji'nya membahas tentang fakir ila Allah. Ini ada 2 kitab yang Ustadz bahas. Pertama tadi kitab kaitannya dengan Mukasyafatul Qulub, yang kedua Thaharatul Qulub. Ya. Oh, yang kemarin itu Ustaz. Oke. Ya. Nah, di situ ada bab tentang fakir al-fadilah, fakir ilallah. Ya. Nah, kemudian dari sinilah kemudian kita akhirnya apa? Semakin paham bahwa Allah Ta'ala itu ketika sudah mencintai hambanya, ya, dan hamba itu mencintai Allah, maka sudah tidak ada lagi yang mengisi hatinya kecuali rasa nikmat, lezat bersama dengan Allah. Rasa nikmat dan lezat ketika berzikir menyebut nama Allah. Rasa nikmat dan lezat ketika berkhalwat atau bersendiri, berdua saja dengan Allah. Hingga Allah menetapkan cintanya pada hamba itu. Kelasnya Ustadz itu, Ustadz. Mas santri yang mulia. Ya. Ustadz, dari kelasnya Ustadz itu. Belum ya. Kita masih jauh ya. Dari sini maka kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah menjadikan kita merasakan manisnya bermunajat kepada Allah. Jadi ketika kita menyebut ya Robbi itu artinya ya Tuhanku gitu ya. Ketika kita menyebut ya Ilahi anta maksudi warido matlubi gitu. Maka ketika kita menyebut nama Allah, mudah-mudahan kita merasakan manisnya munajat kita kepada Allah. Ketika kita menyebut nama Allah, semoga Allah memudahkan kita menempuh jalan menuju kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mencintai dan meridai Allah, semoga Allah memudahkan kita untuk menjadi pencintanya Allah. Hingga Allah mengampuni kita, mengampuni kedua orang tua kita, dan mengampuni seluruh orang-orang mukmin maupun mukminat seluruh penjuru negeri dan bumi ini, insyaallah. Baik, hadirin yang dimuliakan Allah, mungkin demikian ya pembahasan yang sederhana, yang semoga dari pembahasan sederhana ini ya kita bisa mengambil hikmah ya, mengambil hikmah terbaiknya bahwa sesungguhnya kita tanpa Allah kita bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa dan tak ada artinya apa. Tanpa Allah maka kita ini tidak akan bisa tidak bisa memiliki eksistensi keberadaan seperti sekarang ini. Bahkan tanpa Allah, tanpa izin Allah, tanpa maunah atau kemudahan dari Allah, mungkin kita nggak bisa mendengarkan kalamnya Allah, duduk di majelisnya Allah, berzikir menyebut nama Allah. Maka ketika hari ini kita merasa nyaman dengan menyebut nama Allah, merasa merindui majelis-majelis ilmu seperti ini, semoga itu menunjukkan Allah itu memiliki kehendak kebaikan. Allah menghendaki kebaikan kepada diri kita yang hadir di majelis ini. Amin. Allahumma. Tidak ada manfaatnya. Wallahu ta'ala alam. Kita akhiri dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Amin wa iyyakum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf lahir batin sedaya. Sedaya mohon Minta izin keluar ya. Seyati moga